5 cara menghasilkan uang dari kripto hanya modal handphone aja. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, jadi kita akan membahas 5 cara menghasilkan uang dari kripto. Oke, langsung aja. Yang pertama, menggarap yang namanya airdrop. Jadi airdrop ini adalah sebuah project dari suatu developer kripto di mana mereka baru mulai prosesnya nih, yaitu menyebarkan koinnya ke seluruh penjuru dunia kalau bisa ya. Jadi semakin banyak koinnya tersebar, otomatis nanti di saat listing itu akan terjadi jual beli yang menentukan harga dari koin tersebut, terutama nanti dari proyek-proyek di belakangnya juga ya. Jadi tidak hanya menyebar koinnya aja. Salah satu contoh mengerjakan airdrop adalah mengerjakan tugas disuruh like Twitter, like Instagram, nonton video YouTube. Ada juga yang seperti itu. Tapi sekarang yang lebih populer adalah main game. Dimana main gamenya itu sekarang di Telegram ya, aplikasi mini Telegram. Kalian bisa buka tuh di aplikasi Telegram, banyak banget contoh game kripto yang sekarang sedang berjalan. Jadi kemarin kita sudah garap yang namanya game Palapa Token ya. Kalau kalian mau tahu gamenya itu tinggal di tap-tap aja layarnya, sama seperti hamster juga. Dan besok nih setelah video ini tayang itu akan ada game terbesar ya di Indonesia dari Exchange Indonesia juga. Jadi sudah otomatis ini airdropnya akan berkualitas. Supaya tidak ketinggalan infonya, jangan lupa di subscribe channel Twist TV. Dan yang paling menarik dari airdrop ini adalah tanpa modal sepeser pun. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu farming. Ini bisa juga disebut staking atau earn ya, karena cara kerjanya mirip-mirip. Yang pasti biasanya kalian harus modal dulu nih. Jadi modal kripto tersebut, misalkan di sini saya contohkan BNB aja ya, yang baru kemarin aja kita bahas ya. Jadi kalau kalian ikut garap atau farming BNB kemarin akan mendapatkan koin Fana yang satu koinnya itu kemarin sempat tembus $30 lebih loh. Sekarang aja masih sekitar $25. Itu lumayan banget, satu koin doang loh ya. Jadi cara kerjanya kalian hanya perlu nih, misalkan di sini saya contohkan pakai aplikasi Binance ya. Kalau di Binance biasanya paling gampang tuh kalau kita mau farming atau staking atau earn itu ya, kita tinggal hold aja yang namanya token BNB. Jadi setelah kita hold, di sini kita juga akan mendapatkan yang namanya APR ya, dimana di saat kita hold setiap harinya itu otomatis cair dari hasil reward BNB tersebut, kita dapat BNB lagi. Jadi ya bahasa mudahnya itu ya reward harian kita udah dapat. Dan di saat ada event farming seperti kemarin contohnya Fana, itu setiap menit koinnya masuk ke saldo kita. Jadi di saat eventnya berakhir, misalkan 2 hari berakhir nih, itu udah otomatis ditransfer masuk ke wallet kita yang ada di Binance. Terus kalau kalian pingin dapatnya lebih besar, jadi yang earn itu kan biasanya APR-nya harian, gajiannya harian. Tapi kalau kalian mau dapat rewardnya lebih besar lagi, itu biasanya pilihannya staking. Kalau staking ada harinya nih, misalkan 5 hari, 21 hari, itu tergantung kontrak yang kalian pilih. Yang pasti APR-nya memang jauh lebih besar. Jadi ini sebenarnya di aplikasi lain pun juga ada, tapi di sini ya paling mudah saya mencontohkannya dengan Binance, karena kan kita langsung praktek ya di video-video yang lain. Terus kalau menurut kalian BNB kan naik turun nih, kripto naik turun, kalian mau farming yang stabil, itu juga bisa pakai USDT di Binance dengan APR-nya juga. Wah, edan sih kemarin aja kalau kalian lihat di grup ya, itu saya share ya, itu kalian bisa dapat hingga 34% APR hariannya tuh kalau lagi tinggi tuh. Itu lumayan banget ya. Ibaratnya sehari dari uang yang kalian kumpulkan di akun tuh itu bisa menghasilkan $11 ya. Dari contoh punya saya ini, itu aja udah luar biasa banget, nggak ngapa-ngapain loh. Siapa yang mau bayar $11 per hari tanpa kerja? Itu uang kriptonya yang kerja sendiri buat kita. Yang nomor 3 adalah NFT. Jadi selain game kripto yang tap-tap tadi ya, ada juga game yang skalanya lebih besar ya. Contohnya saya pernah main game Mir4, ada juga game Mir-M gitu ya, yang sekarang bahkan masih ada gamenya. Di sana juga ada yang namanya jual beli kripto ya. Jadi dari hasil main game, kita mainin dalam game, itu kita jual bisa. Kemudian bisa juga menghasilkan NFT. Misalkan kita racik senjata nih, kita
tertempa sampai level tertinggi. Itu senjatanya pun bisa dijual. Dan di sana saya sudah praktekin semua dari yang miningnya, racik senjata, sampai saya jual karakter NFT-nya. Jadi karakter dari game kita itu bisa dijual dan menjadi cuan. Dan ini dia videonya, saya pernah buat videonya, itu saya jual waktu itu sempat laku 2 karakter, yaitu sekitar 9 juta. Kan lumayan ya, hanya dari modal main game. Dan saya modal gamenya bisa dibilang hampir 100% gratis. Saya hanya beli paket sekali karena itu iseng aja ya, hasil mining gitu ya. Uangnya saya coba masukin lagi ke game gitu ya, kita top up. Padahal saya sebenarnya free to play. Dan sampai saat ini juga masih ada ya game-game lain yang lebih ringan gitu ya, contohnya yaitu contohnya seperti game Growtopia. Dan masih banyak game-game yang ada NFT di zaman sekarang. Yang pasti itu semua pakai HP mainnya, hanya modal HP Android atau iOS aja. Oke, di nomor 4 yaitu investasi jangka panjang ya. Biasanya ini masuk dalam kategori trading spot gitu ya. Jadi kita membeli di mana koin tersebut harganya masih murah atau harganya lagi turun gitu ya, harga diskon, itu kita beli dengan tujuan kita beli setelah berbulan-bulan itu harganya akan naik. Di saat harganya sudah naik, itu saatnya kita panen, kita mulai jual-jualin koin tersebut. Sayangnya untuk trading spot ini agak sedikit terlambat kalau kalian baru mau mulai di tahun 2025. Karena kita ya sebagai trader spot itu kita sudah membeli koinnya dari awal tahun 2024, bahkan ada yang beli koinnya dari tahun 2021, 2022, mereka masih hold sampai sekarang itu ada gitu. Jadi memang di tahun 2025 nanti kita mau take profit. Mungkin kalau kalian belinya dari sekarang ya cari koin yang lagi diskon, harganya yang lagi turun banget. Tapi ingat ya, jangan koin ecek-ecek, jangan koin meme yang nggak tahu asal sumbernya dari mana. Kalian harus melakukan riset dari setiap pembelian koin tersebut. Contohnya, misalkan kalian mau coba dulu dengan modal 1 juta. Jadi 1 juta ini dibagi setidaknya 3-5 koin. Jangan pernah all in. Dan setiap koin tersebut kalian harus tahu latar belakangnya, developernya siapa, investornya siapa, supaya uang yang kalian masukkan itu tidak beli kucing dalam karung gitu ya. Kalian bisa beli dan kalian tunggu nanti mungkin pertengahan 2025 kalau sudah profit kalian bisa jual semua koin kalian. Oke, nomor 5 yaitu trading future. Di trading future ini keuntungannya adalah kita nggak perlu beli koin apapun gitu ya. Kita hanya perlu memanfaatkan momen yang sedang berjalan. Nah, ini dia keuntungan dari trading future. Bagi sobat trader yang mungkin sudah telat masuk market, mau beli spot nanggung gitu, yang paling naik ya 10-20%, habis itu ya sudah habis cycle-nya ya. Nah, bagi sobat yang nggak tahu apa itu cycle, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, karena di 2025 ini adalah cycle terakhir. Jadi cara mendapatkan profit dari trading future adalah yang pertama, kalian harus belajar cara analisa marketnya. Saya sudah buatkan video edukasi belajar trading kripto. Kalian bisa belajar di sana, bahkan di sana ada modal gratisnya juga kalau kalian mau niat serius buat belajar nih. Terus kalian juga bisa gabung ke grup Fish TV ya. Di sana kita live trading bareng setiap hari, termasuk trading future. Oke, jadi setelah kalian meluangkan waktu ya seenggaknya sebulan inilah ya, terus 2025 kalian masuk market. Jadi intinya ilmunya dulu kalian pelajari. Setelah sudah paham gitu ya, setidaknya punya basic ilmunya, baru kalian mulai masuk belajar live trading di future-nya. Dari yang terendah aja dulu, misalkan kalian deposit $10 untuk belajar ya. Nanti kalau kalian sudah mulai mahir, sudah mulai bisa dancing with the market gitu ya, baru kalian mulai tambahkan modalnya pelan-pelan. Tapi ingat, trading future itu beresiko lebih tinggi daripada trading yang lain ya. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, dibantu support dengan cara like. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Fish TV. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.